La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara. Mata tidak bisa meliputi Allah. Wa huwa yudrikul absar, tapi Allah lah yang meliputi dengan ilmunya kepada mata. Wa huwal latiful khabir, Allah yang maha lembut, maha kasih, al-khabir, dan maha tahu. Ini ayat ini di situ ada sedikit perdebatan di dalam masalah akidah tentang Allah nanti di akhirat apakah bisa dilihat atau tidak. Adapun di dunia Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun. Selagi kita masih berada di dunia, tidak ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Termasuk baginda Nabi pun tidak melihat Allah dengan mata kepala suci beliau. Ini pendapat yang dikukuhkan di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Waktu baginda Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan, di situ Nabi Muhammad tidak melihat Allah langsung dengan mata kepala beliau sendiri. Ini adalah khilaf di kalangan ahli sunnah sendiri. Sebagian mengatakan melihat, kebanyakan mengatakan tidak. Adapun yang mengatakan tidak, ini jumhur ulama akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Akan tapi ada sebagian mereka yang mengatakan melihat. Yang mengatakan melihat maknanya apa? Ya didukil oleh Qadhi'iyat. Qadhi'iyat juga mengatakan, menukil dari para ulama, Nabi Muhammad melihat secara langsung. Bagi yang mengatakan Nabi Muhammad melihat secara langsung, ini akan dengan rumus yang sederhana. Rumus perjalanan Nabi di luar undang-undang manusia. Selesai. Di luar undang-undang manusia, artinya memang yang dikukuhkan adalah Nabi tidak melihat dengan mata kepala beliau sendiri. Akan tapi agar tidak terjadi pertentangan yang runcing, kita ingin sedikit menjelaskan bagi yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung. Ini biarpun secara ilmiah yang kita yakini adalah pendapat yang pertama, tapi pendapat yang kedua perlu dijelaskan agar orang tidak salah paham. Apakah salah pendapat yang kedua? Oh tidak. Dan ini juga perselisihan pada zaman Nabi antara Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah mengingkari, Abdullah bin Abbas mengatakan melihat, Siti Aisyah mengingkari. Lihat. Nah, bagi yang mengatakan melihat, karena itu juga ulama kita, termasuk dinukil dari Nawawi juga ada, yang mengatakan melihat Allah secara langsung, karena ini sudah Nabi itu sudah dikeluarkan dari rumus konon undang-undang alam biasa. Dari perjalanannya, kemudian Nabi berdialog dengan orang yang telah meninggal dunia, para nabi. Kemudian Nabi masuk surga dan melihat neraka, di mana itu semuanya. Maka di situ undang-undang. Akhirnya kalau sudah Nabi urusan dengan surga, maka termasuk melihat Allah pun masih mungkin, karena Nabi sudah keluar dari undang-undang seperti manusia biasa saat itu. Sudah masuk undang-undang baru lagi, peraturan baru, cara baru. Kalau cara di dunia iya, maka pendapat yang pertama mengatakan adapun cara di dunia semacam ini Allah tidak akan bisa dilihat. Allah tidak akan bisa dilihat. Akan tapi di akhirat beda kisahnya. Adapun di akhirat ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati kita mengatakan bahwasanya Allah bisa dilihat oleh orang yang beriman nanti di surga, dan itu kenikmatan yang dasar. Adapun cara melihatnya Anda jangan tanya, nanti saja kalau sudah masuk surga Anda akan merasakan itu semuanya. Lah kaum Mu'tazilah mengingkari Allah tidak bisa dilihat di surga sekalipun. Itu pun juga sebetulnya kaum Mu'tazilah ini pengen mempertahankan tentang kesucian Allah. Jangan sampai ada keyakinan Allah bertempat. Sebab pemahaman kita itu kalau kita melihat saya di sini, Allah di sana, berarti Allah butuh tempat berseberangan dengan saya. Itu yang dihindari oleh kaum Mu'tazilati. Maka orang Mu'tazilah dari sini sudah memangkas Allah tidak bisa dilihat di surga sekalipun. Allah tidak bisa dilihat sekalipun di surga. Maka keyakinan Mu'tazilah ini tidak dikatakan sebagai keyakinan yang menjadikan mereka kafir. Sehingga ini adalah termasuk khilaf, perbedaan di dalam furu'il akidati, di dalam cabang-cabang akidah. Tapi menurut, dan mereka mengatakan dalilnya ada, la tudrikul absar, mata nggak bisa menjangkau Allah. Wa yudrikul absar, Allah bisa menjangkau mata kita, tapi Allah tidak bisa dijangkau mata. Ini keyakinan kaum Mu'tazilah. Lalu bagaimana dengan kita ahli sunnati wal jamaati? Semoga kita bisa melihat Allah nanti di surga. Adapun caranya jangan banyak tanya. Mata itu undang-undang di dunia.
sehingga Anda melihat itu dengan mata. Apakah cukup dengan mata? Enggak. Anda melihat tidak cukup dengan mata, perlu perangkat yang lain lagi, ada namanya sinar. Coba matamu bener tapi nggak ada sinar, ngelihat apa kira-kira? Ini undang-undang di dunia. Ada bendanya gede di depan kita, mata kita bener nggak ada sinar, apa yang bisa kita lihat? Maka ini kan undang-undang di dunia. Adapun di akhirat nanti nggak berlaku undang-undang dunia. Caranya bagaimana? Ya nanti kalau sudah masuk surga baru tahu. Apakah setiap orang melihat harus pakai mata? Itu kan alat yang Allah jadikan untuk memandang di saat kita hidup di dunia melek begini, itu yang kita gunakan untuk melihat apa? Mata. Sebelum masuk ke akhirat saja Anda punya cerita beda. Contoh, bahasanya undang-undang itu antara undang-undang dunia sama akhirat beda. Undang-undang dunia akhirat beda. Undang-undang bangun dengan tidur beda. Contoh, Anda waktu tidur mimpi yang indah, subhanallah, indah, sama istri yang solehah itu jalan-jalan, tak taunya masuk satu taman indah penuh dengan bunga, ada burung-burung, bunga yang warna-warni, ada merah, putih, kuning, hijau, ada pelangi. Akhirnya dari bunga-bunga itu Anda ambil bunga yang warnanya merah, Anda berikan kepada istri, lalu Anda cerita, bangun cerita kepada istri, oh saya mimpi indah banget sampai aku memberikan kepadamu bunga warna merah. Coba kalau istrimu tiba-tiba ngomong, ah bohong, enak enggak? Wong matamu merem kok kamu ngelihat apa? Yuk, ya kan? Nggak bisa. Itu tidur aja sudah undang-undangnya beda. Padahal Anda ngerasa betul melihat dalam mimpi dan Anda bisa cerita. Ini di dunia saja Anda sudah bingung untuk membedakan antara undang-undang hidup melek bangun sama hidup tidur. Itu mau ngurusi hidup nanti di surga. Masuk surga dulu baru tahu. Makanya kalau orang nggak pernah mimpi diajak cerita mimpi, bengong dia kayak orang stres. Anda kalau tidak pernah mimpi, ada orang cerita mimpi mengatakan apa? Bohong. Dia tanya, pernah mimpi tidak semuanya ini? Karena alhamdulillah banyak mimpi saya itu. Pernah mimpi ya? Nah, lihat, kalau tidak pernah mimpi coba, wah tadi malam saya mimpi tidur. Ah bohong, kamu tidur kok ngelihat? Nggak percaya. Kalau sudah masuk dalam alam mimpi baru sadar, oh iya mimpi, kok bisa ya ketemu fulan senyum ngasih duit pada saya, bangun nggak ada duitnya, nyesel saya, loh kan? Ini di dunia saja alamnya beda. Maka begitu hebatnya pemikiran kaum Asy'ariyah. Kalau di surga nanti undang-undangnya nggak berlaku ini semuanya. Bagaimana orang makan nggak ada buang air? Nggak masuk, sudahlah. Terus gimana saya makan terus nggak buang air? Jangan ribut, masuk surga nanti berberes. Masa saya makan nggak buang air? Wah ini ruwet kamu ini, nggak pengen masuk surga. Undang ini saya hanya membandingkan undang-undang waktu hidup saja berbeda. Berbeda undang-undang hidup antara bangun dengan tidur pun beda. Baik, nanti kita bisa melihat Allah, caranya bagaimana? Terserah Allah bagaimana. Yang penting apakah harus dengan mata begini atau bagaimana? Disebutkan dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah. Nadhirah, nadhirah itu seri-seri. Wajah orang beriman nanti di akhirat berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya melihat. Ini Al-Quran menyebut nadhara itu melihat. Nadhara itu melihat, dan melihat itu jangan dianggap dengan mata saja. Nadhar itu bisa dengan berpikir. Nadhar, misalnya orang ngadukan permasalahan kepada Anda, saya punya masalah gini, sa'andur, saya akan lihat. Ada orang cerita, Buya saya punya masalah, Anda berbahasa Arab misalnya, Anda inti muskilah, saya punya masalah kada, gimana? Marhaba, sa'undur hadil masalah, aku akan lihat. Apa lihat gini? Bukan, saya lihat nanti gitu, saya lihat nanti. Jadi lihat itu maknanya luas. Jadi yang jelas kita akan melihat Allah di akhirat nanti, ahli iman akan melihat. Adapun alatnya serahkan kepada Allah. Kemudian bagaimana ayat yang barusan kita baca, la tudrikuhul absor, yang dipegang oleh kaum Mu'tazilah, mata tidak bisa menjangkau Allah lah. Makna idrok ini loh yang harus dipahamkan.
kita itu nanti di surga melihat Allah, kita melihat tapi tidak bisa meliputi semuanya. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau saya melihat gunung, itu saya melihat. Anda melihat gunung? Andur ilal jabal. Tapi tidak mungkin aku katakan udrik, aku jangkau semua sampai detailnya, ada harimau 16, ada, nggak bisa itu. Saya hanya melihat. Tapi idrak itu meliputi, yang nggak mungkin dong matamu meliputi Allah, nggak mungkin. Seandainya engkau bisa melihat Allah, ya melihat, akan tapi tidak bisa meliputi Allah, nggak bisa. Maka maknanya seperti itulah tudrikul absar, melihat tapi tidak sampai idrak. Nadhar, idrak itu mencakup, adrak mencakup semuanya, meliputi idrak. Nah ini jadi tidak bertentangan, karena idrak dengan nadhar tentu berbeda di sini. Kalau idrak aku bisa lebih daripada sekedar nadhar. Masa Allah diliputi oleh pengetahuan kita? Enggak, kita melihat Allah, melihat rembulan pun Anda tidak ngerti kok, ya kan? Anda melihat, Anda bisa menjelaskan tentang rembulan semuanya? Tidak bisa. Mobil saja, kau usah gede-gede mobil, aku melihat mobil itu, tapi aku nggak paham betul. La udrikuhu, aku tidak mengerti milik siapa, mobil itu masih jalan enggak, solarnya masih ada atau enggak, nggak ngerti saya. Tapi adrak tuh, aku ngerti semuanya tentang mobil itu. Kenapa? Yang punya fulan, mobil masih bagus, kini mau dijual, lah iya beda dong. Nah itu Allah yudrikul absar, Allah bisa mengetahui yang kau pandang, yang telah kau pandang, yang akan kau pandang, dan alat pandangmu, Allah tahu semuanya. Tapi kita tidak bisa nudrik, kita tidak bisa idrak. Idrak itu mengetahui Allah sampai derajat nudrik, menjangkau semuanya, nggak bisa. Jadi tidak ada pertentangan tentang la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, tidak bertentangan dengan ila rabbi an-nadhirah. Antara ayat yang mengatakan kita akan melihat Allah dan ayat tentang idrak di sini.